Salam, selamat malam. Bertemu lagi daripada streaming dimanapun saudara berada. Saya sangat percaya Tuhan sedang memberkati kita. Saya berikan tema khotbah saya malam hari ini, taat, jangan ditawar. Saudaraku, untuk kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, untuk kita setia dalam Tuhan, diperlukan satu ketaatan. Dan ketaatan itu saudara tidak mudah. Ketaatan kan kita meninggalkan logika kita, ketaatan kita meninggalkan kedagingan kita, ketaatan kita meninggalkan pengalaman kita, ketaatan kita meninggalkan relasi kita, ketaatan meninggalkan apa yang ada pada kita. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan mungkin ketaatan itu harus kita memberikan yang kita anggap itu terbaik. Ya. Kita ambil contoh Bapak Abraham, atau Abraham adalah Alkitab mencatat bahwa dia adalah bapak orang beriman. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Ayat 1 dan 2 saya akan bacakan saudaraku. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu saatnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yang yaitu Ishak, pergilah tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wow, saudaraku, ini sangat amat berat yang harus dilakukan Abraham karena taat kepada Tuhan. Ishak dinanti berpuluh-puluh tahun dengan berbagai macam hambatan, rintangan dan berbagai hal, saudaraku. Namun dalam waktu sekejap, saudaraku, apa yang membuat sukacita dalam rumah tangga itu harus hilang lenyap. Karena apa? Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Saudaraku, hal yang gak mudah. Puluhan tahun Abraham itu akrab dengan Tuhan. Puluhan tahun Abraham mengerti cara kerja Tuhan. Sehingga saudaraku, itu hal yang sangat perintah yang mungkin menggoncangkannya, perintah yang tidak masuk akal, perintah yang mungkin membuat sendi-sendi hidupnya, sendi-sendi rumah tangganya, suasana damai, sukacita, penuh canda, tiba-tiba harus berubah total karena salah satu orang yang dikasihnya harus dikorbankan. Saudaraku, bagaimana dengan janji Tuhan? Kalau dengan begitu, Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Cuma satu anak satu-satu yang dari keturunan harus dikorbankannya, saudara. Ini tidak masuk akal. Namun saudaraku, apa tujuan Tuhan? Perintah seperti itu pasti berbalu goda menghantam kehidupan Abraham. Namun saudaraku, Tuhan punya tujuan yang baik terhadap Abraham. Mungkin saat ini kita mengharapkan yang sama. Tuhan punya tujuan yang baik terhadap saudara dan saya. Apakah tujuan Tuhan yang pertama? Apakah kasihnya kepada Tuhan lebih besar daripada kasih anak? Oh, dia membuat tidak gampang, saudaraku. Tuhan ingin melihat sejauh mana Abraham apa mengasihi anaknya, mengasihi Tuhan. Namun Tuhannya Tuhan tetap Abraham mengasihi Tuhan. Apakah masih percaya janji Tuhan atau lebih mengasihi anaknya? Ini yang mungkin yang dipergumulkan. Namun kita tahu Abraham tetap melangkah. Terus yang ketiga, saudara, apakah Abraham masih takut kepada Tuhan? Padahal firman Tuhan dari Abraham, dia mau katakan Tuhan cara menentang bila orang mempersembahkan anaknya. Namun satu sisi Abraham harus mengalami bahwa anaknya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Saudaraku, yang kedua, mari kita akan belajar pada Abraham. Ya. Karena apa, saudaraku? Sebelum masuk ke kedua, Tuhan ingin melihat ketaatan Abraham. Rupanya Abraham itu memang orangnya taat. Makanya heran kalau dikatakan bapak orang beriman. Itu perintah yang tidak gampang, perintah yang tidak mudah, perintah yang menggoncangkan, saya katakan tadi, sendi-sendi kehidupan dari rumah tangganya. Ayat 3 dan 6, saudaraku. Keesok harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu ia berangkat raya dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah pada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai. Aku akan beserta anak ini akan pergi ke sana dan kami akan memsembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu anak untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bawah Ishak anaknya, sedangkan di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian kedua berjalan bersama-sama. Satu perjalanan yang berat selama 3 hari dialami oleh Abraham.
Abraham mungkin berjalan dengan hati yang hancur. Dia melihat anaknya yang ditunggu-tunggu, yang tidak lama lagi pasti akan selesai. Saudaraku, ini yang tidak mudah. Perjalanan yang berat bagi Abraham. Namun itu dilakukannya. Itu harus bertindak, harus menjalankannya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang takut akan Tuhan. 3 hari. Itu kalau tetangga kanan kirinya tahu, saudara. Mungkin saudara-saudara tahu 100% pasti menghalanginya. Mungkin apa yang dikatakan, kamu sudah tidak waras lagi, kamu sudah tidak punya perasaan lagi, kamu sebagai bapak di mana hati nuranimu tumpul, kamu nggak punya belas kasihan terhadap anak. Namun saudara, Abraham, walaupun mungkin ada tangga kalian yang tahu, dia akan tetap melangkah karena Abraham tahu siapa Tuhan yang disembah. Sangat berat, saudara. Walaupun secara daging, mungkin Sarah yang di rumah meneteskan air mata terus panjang perjalanannya. Dengan berdoa dengan hati yang hancur, mungkin Sarah berdoa. Demikian pula dalam batin Abraham berada berdoa kepada Tuhan. Ya, yang selanjutnya, saudara, kalau perjalanan yang berat, karena memang saudaraku, ketaatan juga perlu ditanggung. Walaupun perjalanannya itu berat. Yang ketiga, Abraham percaya karena mengenal siapa Tuhan. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayah, Bapa. Saat Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Saudara, ini kalau yang bertanya, yang ditanyai saudara dan saya tidak percaya, kita akan hancur lebur, saudara. Karena apa? Pertanyaannya sangat-sangat sulit dijawab. Karena ini alam roh, ketaatan adalah roh, saudara. Iman adalah roh. Dan mereka sisanya bertanya adalah logikanya, nalarnya. Di manakah korban bakaran? Saudaraku, Abraham adalah orang yang benar-benar memiliki iman yang luar biasa. Saya kira percaya pertanyaan yang seperti itu, kalau yang ditanya orang nggak mengenal Tuhan, mungkin akan membuat grogi, bingung. Mungkin pertanyaannya tambah membuat kepastian pada Ishak. Namun kita melihat bagaimana jawab Abraham ayat 8. Saat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakmu. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow, satu perkataan marifat, perkataan iman bahwa Jehovah Jireh pasti menyediakan apa yang diperlukan. Ini satu hal yang luar biasa. Jehovah Jireh pasti menyediakan. Puncak penggerapan Tuhan, pengorbanannya seperti waktu Tuhan Yesus harus di atas berjalan di atas kayu salib, karena memang dia menjadi korban sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pula waktu itu Abraham dari satu berjalan dengan iman, saudara. Dan rupanya Abraham memiliki yang keempat. Memang saudaraku, ketaatan tidak boleh ditawarkan apa. Ketaatan itu harus memiliki iman yang dasar atau iman yang luar biasa atau iman yang besar. Ayat 9-10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu, disusunnya kayu, diikatnya Ishak untuk itu, diletakkan di mezbah itu di atas kayu. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wow, Ishak sudah remaja, saudaraku. Ishak sudah menuju dari anak-anak menuju remaja, saudara. Sudah besar. Dan Abraham makin tua. Namun kita melihat Alkitab mencatat Ishak tidak memberontak, saudara. Rupanya watak sifat Abraham turun pada Ishak. Karena orang tua itu pasti mewariskan watak dan sifat pada anaknya. Demikian pula apa yang ada pada Abraham ada pada Ishak. Ishak pun taat, saudara. Waktu diikat, waktu diletakkan di dalam mezbah untuk korban bakaran, dia hanya berdiam diri, dia hanya percaya, berserah kepada Abraham. Seperti Abraham berserah kepada Tuhan, karena dia melakukan bagiannya. Seperti Kristus taat kepada Bapa di surga waktu dia disalibkan, tidak memberontak. Karena memang itulah puncak kemenangan Kristus. Dan rupanya juga, saudara, iman yang dasar di Abraham adalah puncak titik balik di mana Tuhan akan bekerja lagi
depan Ishak dan menjadi saksi sepanjang zaman, saudaraku. Saudaraku, ada satu-satunya ditunggu bertahun-tahun. Itu besok sudah akan di depan leher Ishak. Saat kritis hanya Abraham dan Tuhan yang tahu. Abraham hanya melakukan bagiannya, saudara. Saudaraku, dalam kita taat pada Tuhan, mungkin kita kritis saat ini, bagian kita melakukan, Tuhan bagiannya itu bagian Tuhan, itu rahasia Tuhan. Mari kita lakukan, saudaraku. Rupanya, saudara, iman ketaatan nggak boleh ditawarkan apa? Jerih payah iman kita itu tidak pernah sia-sia. Demikian pula jerih payah Abraham itu tidak pernah sia-sia. Ayat yang ke-11, saudara gini. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan diam, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tak segan-segan untuk menyerahkan anak tunggalmu kepadaku. Saudaraku, Tuhan di saat kritis pasti datang untuk saudara dan saya. Amin. Jadi kalau saat kritis kita percaya Tuhan akan datang. Demikian pula saat kritis, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Terlambat 1 detik, Ishak pasti selesai. Namun tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Waktu Tuhan ada waktu yang tepat bagi saudara dan saya, bagi orang yang percaya. Dan selanjutnya tuh Abraham menoleh, ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan yang tunduk tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu dan mengorbankan sebagai korban bakaran penggantiannya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab sampai sekarang dikatakan dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Luar biasa. Jerih payah Abraham tidak pernah sia-sia. Imam Abraham tidak pernah sia-sia. Langkah-langkahnya tidak sia-sia. Langkah-langkahnya bagi orang nggak mengenal Tuhan, langkah yang tidak waras lagi, namun tidak sia-sia. Tuhan gantikan Ishak dengan domba, itu dari masuk akal. Artinya Tuhan menyediakan berkat tepat waktu bagi orang yang taat. Saat ini saudaraku, mari iman kita perlu dikembalikan oleh Tuhan. Kalau ketaatan kita tidak boleh ditawar-tawar. Lakukan bagian kita, saudara. Karena apa? Tuhan sedang menguji iman kita. Waktu Tuhan menguji iman Abraham, saat ini Tuhan menguji iman kita. Karena apa? Tuhan sedang menyediakan dalam situasi yang tidak mungkin bagi saudara dan saya. Itu pasti terjadi dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, usaha saudara, apapun yang kita alami saat ini. Kita jalan-jalan, Tuhan sedang bekerja. Amin. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selesai mau berbicara. Kami percaya Tuhan akan bekerja dengan cara di luar kemampuan kami, Tuhan. Di tempat-tempat yang tidak mungkin bagi kami, justru kami akan melihat kemuliaan. Kalau kami tetap taat, kami tidak menawar-nawar apa yang kau inginkan dari kami. Kalau kalian bagi kami korban perasaan, korban apapun, namun kalau itu demi kemuliaan Tuhan, kami kekuatan dari Engkau akan melangkah dengan iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Masih terus berkati.